sangat benar. Sangat benar. Yang pasti nggak mungkin kan nih. Nggak mungkin kan. Ya, siap. Bisa ditanggapin. Mudah-mudahan semuanya lancar. Beliau sahabat dan akan selalu jadi sahabat. Salam seger waras, berjumpa lagi dengan Om Ben. Membaca pergerakan koalisi perubahan, makin lama malah semakin tersia-sia. Sudah tidak ada progres positif. Di antara parpol pendukung terlihat tidak klop. Pak Anies juga terkesan jalan sendiri. Sekarang malah ditambah. Golkar dipastikan tidak merapat ke sana. Dengan demikian, koalisi perubahan hanya berisi parpol yang memiliki kursi di Senayan tidak banyak. Lalu tahun depan mereka bisa apa? Nah, kita tahu ada 3 parpol besar di Indonesia. 2 parpol usung capresnya sendiri. Dan 1 parpol yakni Golkar dipastikan merapat ke 3 capres yang sudah dideklarasikan. Bila tidak merapat ke koalisi perubahan, pilihannya ia mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Merapat ke PDIP atau ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Godaan dari PAN ini benar-benar tidak menggoyahkan sikap Pak Airlangga memiliki opsi bertarung sendiri. Wajar. Sebenarnya bila banyak pengamat bilang paling strategis ia merapat untuk mendukung Pak Ganjar atau bersama Gerindra membela Pak Prabowo. Kalau tetap mengusung sendiri bakal konyol, makanya kemudian berhembuslah isu desakan Munaslup Golkar itu. Bukan Pak Airlangga jika tidak bisa mensiasati ini. Makanya pertama nih yang ditegaskan, tidak mungkin bergabung ke koalisi perubahan. Itu pilihan konyol yang mengancam eksistensi Golkar sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Golkar juga sangat paham daripada memaksakan mengusung Pak Airlangga, lebih strategis menyodorkan Pak Ridwan Kamil jadi cawapres. Tentu cawapresnya Pak Ganjar atau cawapresnya Pak Prabowo. Pak Yusuf Kalla, mantan Ketua Umum Golkar dan mantan 2 kali Wapres, mengatakan Golkar merapat mendukung capres selain Pak Anies adalah pilihan waras. Nah, mau diprediksi bagaimanapun, mereka itu lihai dalam berpolitik. Jadi jangan harap koalisi perubahan jadi opsi. Ibarat kata nih, sudah tergembok pintunya. Hil mustahil jika Golkar ke koalisi perubahan. Makanya waktu dikonfirmasi ke Pak Anies, kalau Golkar tidak bakal mendukung capres koalisi perubahan, Pak Anies menyampaikan begini nih, tidak perlu ditanggapi. Di hadapan wartawan itu, Pak Anies terlihat sangat marah, tapi juga pesimis. Kalau Golkar tidak merapat mendukung, siapa lagi yang diharapkan? Ya, yang tersisa hanya PAN saja itu. Dari 9 partai, dari 9 parpol yang punya kursi di Senayan, praktis hanya PAN yang belum menyatakan sikapnya. Jadi makin berat langkah Pak Anies menang kontestasi tahun depan. Sudah tidak ada waktu yang tersisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Ini loh risikonya. Jika terus-menerus menunda merealisasikan progres persiapan Pilpres mendatang. Sebagai politisi, mestinya Pak Anies bisa bermain cantik atas kenyataan itu. Tapi penolakan Pak Anies untuk berkomentar tentang kepastian Golkar tidak mendukung dirinya itu menunjukkan Pak Anies semakin ragu. Tidak pasti atau gamang. Bagi Pak Anies dirinya butuh lolos Pilpres putaran kedua jika diikuti 3 pasang capres. Karena memang syaratnya kalau ada lebih dari 2, kemenangan ditentukan dari 50% kemenangan plus 1 suara. Ya berat banget. Mencapai target tersebut itu berat banget. Sehingga yang kita lihat, tim 8 dan Pak Anies makin pasif. Pak Yusuf Kalla yang sejak awal Pak Anies dideklarasikan, wah getolnya bukan main itu, ikut menyerang Pak Jokowi juga. Tentu harapannya ada partai yang merapat ke mereka. Namun akhir-akhir ini sepertinya Pak JK mengerti, rupanya Pak Anies tidak bisa
ngorkestrasi situasi politik. Mantan Gubernur DKI terlihat hanya menunggu momentum, bukan malah menciptakan momentum. Upaya itu sebenarnya terlihat waktu beribadah haji kemarin. Pak Anies mencoba mengkapitalisasi hal itu. Nyatanya ya gagal total. Dan bukan hanya Pak Anies saja loh yang loyo atau lemes, nggak bergairah dengan batalnya Golkar merapat ke koalisi perubahan. Demokrat dan PKS merespon hal yang sama. Bang Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu yang sering terlihat optimis menghadapi Pilpres, tiba-tiba ngelentruk mumet sirai berkomentar soal ini. Katanya mereka bisa memahami jika ada hambatan tertentu bagi partai yang berada di koalisi pemerintah. Hambatan? Yang benar Bang. Buktinya Nasdem loh bisa jadi inisiator di koalisi perubahan. Nggak masalah. Kalau gabung ke KPP, menterinya dijegal korupsi gitu. Mau gitu, mau nuduh gitu kan. Sebelum Pak Anies dicapreskan, Menteri Golkar juga sudah kena. Lalu juga ada loh, pas Mensos dari PDIP, Pak Yuliari Batubara, yang terseret kasus hukum itu. Kemudian ada Pak Edi Prabowo waktu menjabat Menteri Kelautan terkena kasus hukum. Padahal baik Gerindra maupun PDIP kan nggak mungkin dukung Pak Anies. Artinya perkataan Pak Kamhar seakan-akan menggambarkan pemerintah menyandra. Jika ada parpol pendukung pemerintah kok gabung dukung Pak Anies, salah satu menterinya dijadikan tersangka korupsi. Itu toh maksudnya Bang Kahar itu. Udahlah, nggak perlu mengarang begitu. Kalau yang bersalah ya diproses. Dari PKS merespon penolakan Golkar dengan bilang, kalau kondisi politik saat ini dinamis, saat ini tidak mendukung, jelang Pilpres siapa tahu berubah sikap. Itu yang disampaikan Pak Iqbal. Pandangan ini malah jauh lebih positif, tidak menyalah-nyalahkan pihak lain. Belum lagi manuver lawan-lawan Pak Anies, progresnya juga lebih maju. Ada yang sudah membuat seragam, ada yang sudah melakukan pelatihan juru kampanye, ada yang sudah melatih saksi dan aktivitas lainnya. Dari dulu nih Pak Anies ya cuma muter-muter saja, berkunjung ke kader-kader Nasdem, PKS dan Demokrat. Progresnya tidak terasa bagi para pendukungnya. Mereka kan bingung. Sebenarnya Pak Anies jadi ikut kontestasi Pilpres apa enggak ya? Kalau ikut ya mestinya ada tahap-tahapan lah yang menunjukkan kemajuan, tidak stagnan, jalan di tempat. Ingat Februari itu mau Pilpres bukan lomba baris berbaris, yang ada di komando jalan di tempat itu. Demikian opini kali ini. Salam seger waras.